ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan atau istiqomah di atas ilmu, di atas sunnah, dan di atas Islam, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa yakum, melanjutkan pembahasan kitab kita pembahasan yang selanjutnya, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul, halaman 22. Ya. Kemarin pertemuan kita 1,5 jam, Pak. Sementara judulnya 1 jam doang, Pak. Dan rencana ini juga untuk malam ini 1,5 jam juga, Pak. Ya, insyaallah ta'ala. Padahal tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah babnya sangat banyak sekali. Tidak hanya yang tertera dalam kitab ini, tapi banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita baca selain daripada kitab ini. Makanya ini disebut dengan kutaib, ya, buku kecil atau buku saku. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh mu'alif sendiri, hafizahullah ta'ala, intisari sebagian daripada bab-bab tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah telah mengutus para Nabi dan Rasul untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ya. Makanya Rasul atau Rusul, Ar-Rusul itu jamaknya dari Rasulun. Maknanya adalah orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu berupa wahyu. Nah, perbedaan antara Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi adalah rajulun uhiya bihi wa lam yu'mar bitablighihi. Nabi itu adalah seorang laki-laki. Allah mempercayakan pembawa risalah nubuwah itu kepada seorang laki-laki. Rajulun uhiya, yaitu yang diberi wahyu. Dan wahyu itu ada dua, wahyu Allah dan wahyu syaitan. Wahyu Allah Subhanahu wa taala terhenti sejak wafatnya Nabi SAW. Nah, adapun wahyu syaitan itu sampai yaumul qiyamah. Apabila ada orang mengaku bahwasanya dia mendapatkan wahyu dan kemudian dia mengaku sebagai nabi, maka dia wahyunya adalah wahyu dari syaitan.
Nah, adapun ya, yaitu rajulun uhiya wa lam yu'mar bitablighihi. Dan dia diberi wahyu tetapi tidak ada tugas bagi dia untuk menyampaikan kepada manusia. Lebih tepatnya kepada diri sendiri. Nah, adapun Rasul adalah rajulun uhiya bihi wa yu'mar bitablighihi. Rasul itu adalah rajulun, seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kaumnya. Ya. Rasul yang pertama siapa? Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan yang terakhir siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Terdapat sebuah hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hadis syafaat. Menceritakan bahwa Nabi SAW mengatakan nanti orang-orang akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Nabi Adam alaihissalam meminta maaf kepada mereka seraya berkata, datangilah Nuh. Lalu mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan berkata, wahai Nuh, engkaulah Rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alim. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini seluruh nabi dan rasul tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena mengingkari seorang nabi sama dengan mengingkari seluruhnya. Kenapa demikian? Karena ajaran yang mereka bawa, wahyu yang mereka bawa itu sama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 105, kadzdzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang disebut di sini adalah kaumnya siapa? Nabi Nuh. Dan yang diingkari siapa? Nabi Nuh. Tapi keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala mendustakan seluruh rasul. Kenapa demikian? Karena rasul, para nabi dan rasul yang dibawa adalah sama, yaitu berupa peribadatan kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Dan tidak kita bedakan antara rasul dengan rasul yang lain. Ya. Mereka juga mengimani bahwa derajat kenabian dan kerasulan bukanlah derajat yang dapat diraih dengan melalui latihan-latihan tertentu. Ya. Yang namanya derajat nubuwah itu adalah langsung dari Allah. Dan Allah memang memilihnya untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Berbeda sekali dengan yang disebut dengan kharqul adah yang didapatkan oleh orang-orang saleh. Itu bisa melalui dengan riyadhah atau melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenabian itu tidak dapat diraih
setelah Nabi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak ada Nabi dan Rasul setelah siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi disebutkan dalam ayat tadi, wa khataman nabiyyin, bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ahmadiyah, mereka itu tidak mengingkari ayat ini. Kalau mereka mengingkari ayat ini, jelas mereka kafir. Tetapi mereka menyelewengkan makna khotam di sini. Khotam itu mereka maknai dengan apa? Cincin. Sehingga apa? Mereka mengangkat Mirza Ghulam Ahmad laknatullahi alaihi dengan sebagai seorang nabi. Dan mereka tahu konsekuensi daripada apa? Konsekuensi daripada mengkufuri, mengingkari ayat ini. Makanya mereka tidak mengingkari gitu. Tapi menyelewengkan makna khatam itu tadi. Iya. Dan dengan adanya para nabi-nabi dan rasul atau nabi-nabi palsu itu menunjukkan akan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru. Dan kebenaran ayat ini wa khataman nabiyyin, ya, penutup para nabi-nabi. Ya. Nah, makanya sebagian kelompok di antaranya Syiah itu mereka mengatakan bahwasanya derajat nabi, nubuwah, kenabian itu bisa diusahakan. Jadi menurut Syiah itu saya, antum itu bisa menjadi nabi. Bisa menjadi nabi. Juga tidak mungkin didapatkan dengan mereka juga mengimani bahwa derajat kenabian dan kerasulan bukanlah derajat yang dapat diraih dengan melalui latihan-latihan tertentu. Juga tidak mungkin didapatkan dengan usaha, akan tetapi ia murni karunia yang Allah berikan kepada salah seorang hamba yang dia kehendaki. Makanya di antara salah satu bentuk kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakan sebuah hadis bahwasanya di pundak beliau bagian kanan agak atas itu ada stempel kenabian. Ada stempel kenabian. Cuman saya lupa lafadznya bagaimana, saya lupa. Jadi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu diceritakan bahwasanya ada stempel kenabian yang berada di pundak beliau. Nah, hal itu menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah betul-betul Nabi terakhir, Nabi dan Rasul terakhir. Derajat kenabian dan kerasulan hanya dianugerahkan kepada laki-laki yang Allah turunkan kepada mereka wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Nah, inilah yang disebut dengan Rasul. Ya. Adapun Nabi maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menyampaikan wahyu, tapi untuk mereka sendiri. Ya. Mereka juga adalah hamba-hamba Allah yang ma'sum, terjaga dari melakukan dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil mereka bisa saja melakukannya, namun tidak mereka lakukan secara terus-menerus. Nah, di antara bentuk daripada penjagaan Allah terhadap para nabi dan rasul itu adalah apabila mereka melakukan sebuah kesalahan langsung Allah tegur. Contohnya apa? Surat Abasa wa Tawalla. Itu salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Sehingga Nabi SAW tidak mengulang lagi kesalahan tersebut. Dan bukan berarti kemudian Nabi SAW dikatakan tidak maksum. Ini hanya sebatas perkataan manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Muhammad SAW adalah orang yang maksum. Dan selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada manusia setelah beliau itu yang maksum.
Tidak ada. Ya, kalau ada orang yang mengaku bahwasanya dia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia apa? Nabi, dan itu tidak mungkin. Justru dengan dia mengatakan kalau dia Nabi itu justru menandakan bahwasanya Nabi SAW adalah betul-betul Nabi dan Rasul terakhir. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendapat bimbingan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan perbuatan dan perkataan beliau itu asasnya adalah wahyu dari Allah. Dan beliau tidak melakukan hal tersebut, mengatakan hal tersebut dikarenakan hawa nafsu. Dan itu Allah sendiri yang menyatakan keterangan demikian terhadap nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka adalah manusia biasa. Pada manusia secara yang terjadi pada mereka apa yang terjadi pada manusia secara umum, seperti apa? Merasakan sakit. Tetapi sakitnya mereka itu, para nabi dan rasul itu lebih daripada manusia biasa. Lupa dan alpa, keliru dalam berijtihad sebagaimana halnya manusia biasa. Di antaranya contoh. Di antara sahabat Nabi SAW, namanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Para ulama rahimahumullah ta'ala ya, menyebutnya dengan rajulun mulham, yaitu seorang yang selalu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu kesempatan ketika itu kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahudi Madinah. Dan kita ketahui orang-orang Yahudi Madinah itu, ya mereka itu karakter mereka itu apa? Suka mengkhianati perjanjian yang sudah dilakukan. Nah, ketika itu perjanjian itu mereka khianati, kemudian terjadilah perang. Nah, ternyata orang-orang Yahudi itu kalah. Kemudian di antara mereka itu ada yang ditawan. Kemudian bermusyawarah antara Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW berpendapat tawanan tersebut untuk mengajari sebagian kaum muslimin, anak-anak mereka itu ilmu-ilmu dan seterusnya. Tapi Umar bin Al-Khattab sebagaimana yang kita ketahui, ya, setiap apa-apa yang tidak sesuai dengan apa yang beliau ketahui dari ilmu yang beliau dapatkan dari Nabi SAW, beliau selalu mengatakan, "Sa'adribu 'unuqahu." Saya akan penggal lehernya. Ada di sini namanya Umar. Makanya biasanya kalau ada namanya Umar itu karakternya begitu keras. Kata Umar bin Al-Khattab, mereka harus dibunuh semua. Ya, mereka tawanan itu harus dibunuh semua. Itu pendapatnya siapa? Umar. Berbeda pendapat dengan Nabi dan Abu Bakar. Besoknya Umar bin Al-Khattab itu mendapati Rasulullah SAW dan Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Kenapa demikian? Ternyata pendapat yang lebih dipilih oleh Allah itu adalah pendapatnya Umar. Ya. Dikarenakan apa? Karakteristik daripada orang-orang Yahudi itu memang begitu. Makanya secara umum ketika kita bermuamalah, kita sebagai muslim bermuamalah dengan orang-orang kafir itu sangat sulit untuk berhusnudzon kepada mereka. Dan banyak sekali dalam sirah-sirah disebutkan demikian. Ketika bermuamalah dengan orang Yahudi, mereka karakteristiknya adalah suka menyalahi daripada perjanjian seperti itu. Tetapi semua itu tidak mengurangi kemuliaan mereka sebagai nabi dan rasul. Tetap mereka adalah seorang nabi dan
dan Rasul, walaupun mereka kadang salah, tetapi Allah langsung yang apa? Yang mengingatkan mereka. Ini bedanya dengan kita, dan jangan dibedakan karena nggak akan beda. Apa maksudnya? Tidak layak untuk dibandingkan. Nah, maju. Sebagian Nabi dan Rasul diutamakan atas sebagian yang lainnya. Adapun Nabi dan Rasul terbaik adalah ulul azmi, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan yang terbaik dari mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Rasul mengandung 4 unsur. Yang pertama, mengimani bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau membuktikan kalau Al-Quran itu bukan dari kalam Allah? Ya, antara salah satu cerita yang sangat menarik itu adalah Mihnatu Al-Imam Ahmad. Yang mana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, itu selama 30 tahun, dalam satu riwayat 25 tahun itu disiksa oleh 3 khalifah hanya untuk mempertahankan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Yang pada akhirnya terjadi sebuah percakapan antara Imam Ahmad dengan pembesar Mu'tazilah waktu itu yang diwasilai oleh khalifah waktu itu. Nah, Imam Ahmad rahimahullah bertanya kepada si Mu'tazili ini, bahwasanya apa Al-Quran makhluk itu ada nggak dalilnya dari Al-Quran? Dia menjawab tidak. Ada tidak dari hadis Nabi SAW? Dia mengatakan tidak. Adakah pendapat dari para sahabat? Tidak. Apa kata beliau? Engkau telah mengakui kesalahan. Nah, setelah itu muncullah ya imam-imam yang sezaman dengan Imam Ahmad. Dan berbaliklah antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah waktu itu betul-betul diburu dan kemudian dibunuh dan seterusnya. Makanya apa? Ahli bid'ah itu pada dasarnya kalau mereka berkuasa itu mirip seperti orang kafir. Orang-orang muslim itu tidak akan pernah hidup tenang. Walaupun demikian Imam Ahmad tidak serta-merta itu menguasai pemerintah dan raja waktu itu, khalifah itu semena-mena, tidak juga. Bahkan waktu itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu beliau ditawari dengan berbagai macam harta. Tapi apa kata Imam Ahmad? Ini ujian yang tidak lebih berbahaya dengan yang saya alami. Masya Allah. Nah, itu yang pertama, bahwasanya mengimani bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mengingkari risalah mereka walaupun hanya seorang dari mereka, maka menurut pendapat seluruh ulama ia dikatakan kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Yang kedua, mengimani nama-nama rasul yang sudah kita kenali, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Menurut riwayat bahwa jumlah nabi ada 124.000 dan jumlah rasul ada 315. Adapun yang terkenal adalah 25 nabi dan rasul. Nah, itu bisa lihat referensi daripada nabi dan rasul itu kitabnya Ibnu Katsir rahimahullah, Qisasul Anbiya. Kisah-kisah para nabi. Dulu ketika saya SMP, kalau ke SMA, itu biasanya bulan Ramadan yang seperti ini, itu ada tayangan jejak Rasul. Saya lupa di televisi apa. Itu ya. Nah, itu adanya rehlah. Tayangan itu menunjukkan akan jejak-jejak para nabi dan rasul tersebut berupa bangunan, tempat makan dan seterusnya. Ya.
Allah menyebutkan para nabi dan rasul di dalam Al-Quran ada 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Shu'aib, Ayyub, Zulkifli, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, salawatullahi alaihim, wassalamu alaihim ajma'in. Di dalam surat Ali Imran ayat 33, surat Hud 50, 61, 84, Al-Anbiya 85, Al-An'am 83 sampai 86, kemudian Al-Fat 29. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-berita mereka yang sahih riwayatnya. Kalau ada riwayat yang tidak sahih, maka kita tidak membenarkan. Makanya ini masalah ijtihad sebenarnya. Ya. Yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Dia adalah Nabi terakhir Muhammad SAW yang diutus Allah kepada seluruh manusia. Ada seorang dai terkenal, masyhur di Indonesia ini. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Khidir itu masih hidup dan masih aktif mengajar. Menurut antum gimana? Tidak sahih. Secara akal sehat itu tidak masuk. Ya. Apa ada Nabi selain Muhammad SAW lebih hebat dari beliau? Beliau aja sudah wafat, apalagi apa? Sebelum beliau tentu saja sudah wafat juga. Itu pertama. Kedua, kenapa yang selalu diagung-agungkan oleh dia itu Nabi Khidir, bukan Nabi Muhammad SAW? Saya khawatir justru dia bukan nabinya, dia bukan Nabi Muhammad. Kalau sekiranya dia itu mengharapkan ada seorang nabi yang masih hidup dan mengaku mengajar aktif, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lebih kita harapkan. Itu. Kita harapkan. Nah makanya sebagian orang mengatakan, ya, sebagian para ulama mengatakan, ya, Nabi Khidir sudah mati, sudah wafat. Gitu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau asbaha fikum Musa, wa taba'tumuhu, wa taraktumuni la dhalaltum." Kalau sekiranya ini Nabi SAW ini bersabda kepada para sahabat di depan mereka waktu itu, "Lau asbaha fikum Musa," sekiranya Nabi Musa itu ada di hadapan kalian. Nah, kita tahu Nabi Musa itu Nabi yang besar, masyhur, Nabi besar, bahkan ulul azmi. Ya. Kemudian beliau mengatakan wattaba'tumuhu, kemudian kalian mengikuti dia, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkanku, la dhalaltum, kata beliau. Kalian akan tersesat. Kalian akan tersesat. Ini Masya Allah, hadis ini luar biasa sekali. Dan salah satu bukti juga bahwasanya setelah para nabi, kalau ada nabi yang datang setelah Muhammad SAW, maka mereka akan mengikuti syariatnya siapa? Nabi Muhammad, Nabi Isa. Beliau akan menegakkan syariatnya sendiri atau syariatnya Nabi Muhammad? Syariat Nabi Muhammad. Gitu. Kok ya ada yang mengaku sebagai umatnya Muhammad justru lebih bangga dengan nabi yang lain, bukan Nabi Muhammad? Kan ajib gitu loh. Iya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Di antara perkara khusus bagi para nabi dan rasul, yang pertama diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ma'sum, terpelihara dari kesalahan. Yang kedua, mata mereka tidur tapi hati mereka tidak tidur. Ya. Yang keempat, diberikan pilihan mereka ketika akan meninggal dunia. Di antaranya adalah mereka dikuburkan sesuai dengan di tempat mereka itu wafat. Yang kelima, dimakamkan di mana ia meninggal. Kemudian yang keenam, jasad tubuh mereka tidak dimakan tanah dan lain-lain. Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, Muhammad. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia dan mewajibkan mereka untuk memeluk agama yang dibawanya, yaitu Islam.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat Muhammad SAW, dari umat manusia ini yang mendengar tentang aku, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman kepada agama yang aku bawa, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Jelas sekali. Ya. Jelas sekali dalilnya. Muhammad Rasulullah SAW, beliau adalah Abul Qasim. Ini kunyah. Makanya antum sebaiknya punya kunyah. Tapi ketika antum ditanya nama antum, jangan kunyahnya. Nama antum siapa? Abu Muhammad. Abu Muhammad siapa? Itu. Nama asli siapa gitu loh. Masa nama aslinya kunyah ya. Kan begitu. Makanya apa? Lebih afdal menunjukkan nama asli. Makanya sebagian ulama mengatakan ya tidak boleh berkunyah dengan Abul Qasim karena kekhususan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan adalah salah satu keturunan Nabi Allah Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Makanya orang-orang Arab itu di rumahnya itu ada syajaratul ansab. Ya, ada apa? Syajaratul ansab, pohon nasab. Itu. Nah, dengan demikian ini diketahui nanti ini dia itu seorang habib atau enggak itu di situ ketahui. Nah, biasanya ada juga ilmunya itu untuk mengetahui nasab itu apakah dia itu ya masih keturunan Rasulullah atau bukan. Dan kita alhamdulillah juga keturunan Nabi Adam. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah juga berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terbaik dan penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudahnya sehingga tiba hari kiamat. Begitu juga umat beliau merupakan umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka siapa saja yang mengaku sebagai nabi sesudah beliau, maka dia adalah pendusta, yang mengikutinya telah kafir. Beliau adalah hamba dan utusan Allah yang tidak memiliki keistimewaan uluhiyah. Artinya apa? Beliau tidak berhak untuk disembah. Uluhiyah, ma'luh, ma'bud, yang diibadahi. Makanya ya, Nabi SAW diutus kepada manusia itu adalah untuk mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada diri mereka sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sehingga kita tidak diperbolehkan bersikap melampaui batas dalam menyanjung dan menghormati beliau. Ya. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwasanya ya, ana abdullahi wa rasuluhu. Aku adalah seorang nabi dan rasul. Hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun wajib atas seluruh manusia untuk menghormati, menyanjung dan mengikuti segala hal yang dibawanya. Makanya di antara konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah SAW, ya, makanya konsekuensi daripada syahadat ini ada 4. Yang pertama adalah at-tasdiqu fima akhbar, yaitu meyakini dan membenarkan apa-apa yang telah beliau kabarkan melalui dengan hadis-hadis sahih. Kemudian yang kedua,
tasdiqu fima akhbar. Kemudian yang kedua adalah tasdiqu fima akhbar. Apa Ustaz? Lupa saya. Tasdiqu fima akhbar. Iya. Iya, jazakallahu khairan. Yaitu mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena perintah dari beliau itu pada dasarnya adalah perintah dari Allah. Wajtinabu manaha anhu wa zajar. Dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau. Tasdiqu fima akhbar wa tuti'u fima amar, terus kemudian wajtinabu, ada 4 Ustaz. Saya lupa ya Ustaz. Wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Nah, karena wajib atas setiap muslim untuk mencintai dan mengagungkan beliau, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada kekhususan ibadah untuk beliau, tidak ada. Sehingga beliau disembah dan lain sebagainya. Ya. Melebihi kecintaannya terhadap anak, istri, dan orang tua tanpa mengiringi dengan sikap melampaui batas. Ya. Keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang Muhammad Rasulullah SAW adalah yang pertama keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke muka bumi untuk segenap jin dan manusia dengan membawa kebenaran, petunjuk, dan cahaya yang terang. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Kemudian yang kedua, mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Makanya Allah dan Rasulnya harus didahulukan dalam masalah cinta. Yang ketiga, Ahlu Sunnah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi dan Rasul. Dalilnya adalah tadi surat Al-Ahzab ayat 40. Nabi SAW menyebutkan akan adanya Dajjal. Makanya dalam hadis juga ada vonis namanya Dajjal. Hadzal rajulud Dajjal, begitu. Makanya dalam memvonis, dalam jarh wa ta'dil dari sebuah ilmu hadis itu, yang paling keras itu pertama adalah syaitan. Jadi orang ini syaitan, begitu. Terus kemudian yang kedua adalah Dajjal. Dajjal ini kan berdusta. Gitu. Makanya kalau ada seorang rawi yang dia divonis menjadi Dajjal, begitu, itu biasanya hadis-hadisnya maudhu', berat, pokoknya berat. Karena memang vonis ini juga berat. Ya. Nabi SAW menyebutkan akan adanya Dajjal pendusta yang mengaku sebagai Nabi. Sebagaimana beliau bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamul nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya akan muncul pada umatku pendusta yang jumlahnya 30 orang. Mereka semua mengaku sebagai nabi, sedangkan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sepeninggalku. Beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan, sebelum Sya'ban, itu saya melihat ada berita di Malaysia itu ada seorang yang mengaku sebagai nabi. Sayangnya kok nggak ganteng gitu loh. Pesek juga gitu. Barang nabi itu cakep, ganteng, gagah, mancung, putih gitu. Ada yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Ahlu Sunnah berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui masalah yang gaib semasa hidupnya kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
apalagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya." Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku ini adalah malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Nah, kalau Rasulullah SAW, beliau aja tidak mengetahui hal yang gaib, apalagi selain daripada beliau. Tidak ada. Hatta dia mengaku sebagai dukun. Makanya dukun itu adalah orang paling pendusta. Kemudian yang selanjutnya, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani hari akhir dengan meyakini apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan dalam kitabnya dan yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya. Terkait kejadian setelah kematian. Dimulai dari fitnah kubur, azab dan nikmatnya dan seterusnya hingga surga dan neraka. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah mengimani seluruh yang diberitakan Nabi SAW tentang kejadian setelah kematian. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani adanya fitnah kubur, yaitu adanya pertanyaan yang diajukan kepada mayat oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang. Ringkasnya, beliau bersabda bahwa manusia di dalam kuburnya akan ditanyakan kepadanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa Nabi. Nah, ini para jamaah sekalian, pertanyaan ini sudah dibocorkan sudah lama, ribuan tahun yang lalu. Jawabannya pun juga sudah dibocorkan. Akan tetapi nanti pada kenyataannya tidak setiap dari kita itu mampu untuk menjawabnya. Kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Makanya perlunya kita untuk mempelajari, memahami, kemudian mengamalkan daripada tiga pertanyaan ini. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, orang-orang mukmin itu akan dikaruniai keteguhan dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat, sehingga ia akan menjawab, Allah adalah Rabbku, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad adalah nabiku. Sedang orang yang ragu akan menjawab, aku tidak tahu. Itu. Wal'iyadzu billah. Sedang aku mendengar orang mengatakan, lalu aku pun mengatakannya, maka dipukullah ia dengan satu batang besi, sehingga ia berteriak sekeras-kerasnya yang dapat didengar oleh setiap makhluk, kecuali manusia dan jin. Seandainya manusia mendengarnya, niscaya ia akan jatuh pingsan. Karena saking kerasnya pukulan tersebut. Setiap mayat akan ditanya dalam kuburnya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, dan sesudah itu adalah nikmat atau azab kubur. Makanya tiga pertanyaan ini merupakan penentu seseorang itu apakah nanti dia itu akan di surga atau di neraka, ataukah dia akan mendapatkan kenikmatan di kubur tersebut atau tidak. Kemudian hari kiamat. Dan pasti hari kiamat itu akan ada, dan tanda-tandanya pun juga ada. Ahlus Sunnah mengimani hari kiamat, yaitu akhir dari kehidupan alam dunia. Hari kiamat adalah sesuatu yang pasti, hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya. Tidak ada dari kita itu yang mengetahui daripada kapankah hari kiamat tersebut.
Dia tidak mengabarkannya kepada seorang pun, bahkan kepada nabi yang diutus maupun kepada para malaikat yang terdekat sekalipun. Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi SAW tentang kapan terjadinya hari kiamat. Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentangnya hari kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Maksudnya apa? Yang bertanya tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Nabi dan Jibril alaihi salam tidak tahu jawabannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Ya. Tanda-tandanya dan seterusnya itu semuanya adalah milik Allah, pengetahuannya dan ilmunya. Ya. Kiamat itu kiamat itu amat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya, makanya antum pernah lihat Kiamat 2012 film? Sekarang 2022, sudah 10 tahun. Yo nggak apa-apain. Yalah, untungnya itu yang buat orang kafir sehingga kita tidak bisa mempercayai. Nah, di satu sisi lain itu menandakan kalau orang kafir itu memahami dan tahu akan nanti terjadinya hari kiamat. Kalau sekiranya mereka itu tidak mengimani itu, nggak mungkin kan mereka buat itu. Gitu. Makanya orang-orang kafir itu kalau mereka itu mendapatkan dari Al-Quran dan Sunnah yang mendukung daripada pemahaman mereka, itu mereka lakukan. Contoh lagi, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ya, nanti di akhir zaman nanti, yang akan mengalahkan Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang Muslim. Bahkan benda-benda itu akan bisa berbicara. Kecuali apa? Pohon gharqad. Pohon gharqad itu pohonnya itu merambat dan penuh dengan duri. Ajibnya hadis ini diimani oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka menanam pohon gharqad. Ya. Hadisnya sahih dan pengamalannya juga sahih gitu loh. Walaupun tidak sampai membuat mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi inilah yang disebut dengan mengambil sebagian dan mengkufuri sebagian, itu adalah sifatnya orang-orang kafir, gitu loh. Nah, kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ahlussunnah wal Jamaah juga mengimani tanda-tanda menjelang hari kiamat, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Di antaranya tanda-tanda kecil itu adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru, ya, didatangkannya, diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan tanda kiamat. Kemudian diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu itu bukan diangkatnya ilmu syar'i langsung habis hilang, enggak. Tapi dengan diwafatkannya para ulama. Merebaknya kebodohan. Karena untuk menghadiri majelis ilmu itu kadang masih kalah dengan rasa malas. Dan dikuasai syaitan. Khamar. Bahkan khamar itu
dinamai dengan bukan namanya. Ya. Dulu waktu saya SD itu masih tertipu dengan nama Homer itu, KTI. KTI ternyata ketan hitam. Ya. Jadi dia itu ketan hitam, sari-sarinya bisa diminum. Itu kalau kebanyakan lebih dari 1 gelas itu memabukkan. Nah. Zina dan lain-lain. Adapun tanda-tanda besar diantaranya adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Kedatangan Al-Mahdi. Menurut Syiah, Al-Mahdi ini sudah keluar. Itu pernah lihat fotonya? Mahdinya orang-orang Syiah. Jadi Imam Mahdinya orang-orang Syiah itu semuanya serba hijau. Semuanya serba hijau. Kemudian sepatunya warnanya hitam, wajahnya ditutup dengan dengan kain warna hijau, kemudian tangannya juga ditutup dengan penutup tangan warnanya putih. Kalau antum lihat kayak paskibra gitu, ya kayak gitu. Kemudian bawa pedang. Itu kata mereka Imam Mahdinya mereka sudah keluar gitu. Ya. Munculnya Dajjal, ya, turunnya Isa putra Maryam nanti, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, diangkatnya Al-Quran, munculnya binatang melata yang berbicara kepada manusia dan lain sebagainya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa semua itu adalah benar adanya sebagaimana yang terdapat dalam dalil. Kita meyakininya dan lebih meyakininya lagi dengan adanya dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya. Nabi SAW bersabda, Inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayatin khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil Arab wa dukhanu wa dajjalu wa dabatu wa ya'juju wa ma'juju wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qa'ri adnanin tarhalun nasa wa nuzulu Isa ibni Maryam alaihi salam. Hari kiamat itu tidak akan terjadi hingga terjadi 10 tanda. Nah, kira-kira zaman kita sudah ada apa belum? Yang pertama, penenggelaman permukaan bumi di timur. Daerah mana kira-kira itu? Mana? Bukan. Sing ilmiah tuh, Pak. Yang ilmiah. Yang kedua, penenggelaman permukaan bumi di barat. Wallahu alam. Maka kita harus mengembalikan kepada syarahnya para ulama. Ya. Yang ketiga, pembenaman permukaan bumi di Jazirah Arab. Wallahu alam. Katanya diantaranya adalah adanya salju. Makanya selama saya di Saudi itu nggak pernah datang salju. Walaupun utaranya kan. Tabuknya pun juga ketika saya ketemu dengan orang Tabuk enggak juga, Pak. Akhir-akhir ini aja. Gitu. Ada 2 kota yang musim dinginnya itu sangat dingin sekali. Pertama Buraida, Al-Qasim, tempat saya dulu. Yang kedua Tabuk. Itu sangat dingin sekali. Ya. Yang kedua keluarnya asap. Bukan asap rokok ya. Yang kelima keluarnya Dajjal. Yang keenam keluarnya binatang besar. Yang ketujuh keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedelapan terbitnya matahari dari barat. Yang kesembilan api yang keluar dari dasar bumi Aden. Nah ini bumi Yaman, Aden itu. Ya. Yang menggiring manusia. Yang ke-10 turunnya Nabi. Ya, turunnya Isa bin Maryam. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dari sahabat Hudzaifah ibn Asid, dan ini lafaz Muslim. Al-Imam At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hari kiamat tiba dengan ditiupnya sangkakala yang berbentuk seperti tanduk oleh malaikat Israfil yang disusul dengan kehancuran jagat raya dan kematian seluruh makhluk hidup yang tersisa baik di muka bumi maupun di langit.
kecuali siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini berita-berita yang semacam ini itu akan terjadi, akan terjadi. Jadi kita wajib sebagai ahlu sunnah wal jamaah wajib untuk apa? Untuk meyakininya. Dan bahkan pun kalau sekiranya kufur, tidak ada faedahnya kekufuran itu. Tidak mempercayai yang akan terjadi itu pun tidak ada faedahnya. Karena apa? Karena pasti terjadi. Ya, karena pasti terjadi. Ya. Yang selanjutnya, sesudah hari kiamat itu apa? Ahlus sunnah wal jamaah juga mengimani hari kebangkitan. Ya. Allah memerintahkan agar sangkakala kembali ditiupkan, maka seluruh manusia dibangkitkan dari kubur untuk menghadap Rabbul Alamin dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan belum dikhitan. Nah, jangan diimajinasikan waktu itu melihat yang lain, auratnya yang lain, yang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Dan orang yang pertama kali yang dibangkitkan adalah Rasulullah SAW, lalu manusia digiring kepada mahsyar. Sementara matahari didekatkan ke kepala mereka sehingga berjarak 1 mil sehingga keringat mereka bercucuran. Ya. Nah, tentang kebangkitan di padang mahsyar nanti, ya, Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nasu innakum tuhsyaruna ilallahi ta'ala hufatan uratan ghurlan." Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun menuju Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, tidak berpakaian, dan tidak disunat di khitan. Ya. Matahari dekat dengan mereka, peluh keringat bercucuran. Membasahi tubuh mereka, ada yang terendam sampai pada kedua mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, sampai ke pundaknya, bahkan ada sampai yang ke mulutnya, tergantung pada amalannya. Ada juga yang dilindungi Allah di bawah naungan arsy-Nya. Sebagaimana ya di dalam hadis 7 golongan yang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari kiamat itu sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih, itu akan terjadi pada hari Jumat. Nabi SAW bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ati." Hari ini. Fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannata. Wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ati. Hari yang terbaik di mana setiap kali matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat diciptakannya Adam, pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan dari surga, dan tidaklah terjadi di hari kiamat itu melainkan pada hari Jumat. Ahlussunnah wal jamaah mengimani kejadian-kejadian yang akan terjadi di alam mahsyar sebagaimana yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan hadis, seperti kedatangan Allah untuk memberikan keputusan di antara manusia. Telaga Nabi SAW diperlihatkannya amal perbuatan, pembagian buku catatan amal perbuatan, hisab, mizan, timbangan amal perbuatan, dan sirat, jembatan membentang di atas neraka jahanam yang akan dilalui oleh setiap orang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyelamatkan kita dan memudahkan kita untuk menyeberangi jembatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, surga dan neraka. Ahlu sunnah mengimani keberadaan surga dan neraka. Monggo-monggo yang mau ngopi dulu, ngetah dulu. Ini kita masih setengah jam lagi. Ya, untuk nambah nutrisi dan kekuatan, monggo ngopi dulu. Silakan. Syekh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana yang diceritakan oleh Ustadzuna Abdul Hakim hafizahullah ta'ala, yang waktu itu pernah bertemu dengan mereka, ya,
waktu itu beliau sudah sangat sepuh sekali, sudah sangat tua sekali. Kalau kita lihat orang Syekh Albani itu badannya serba bergetar karena sudah sepuh. Begitu juga ketika sholat juga demikian. Tapi ketika bermajelis ilmu itu, suaranya ngalahin anak muda. Ya, suaranya ngalahin anak muda. Karena apa? Karena saking semangatnya beliau dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Makanya tidak ada yang bisa mengangkat derajat seorang itu di dunia dan di akhirat itu adalah kecuali dengan ilmu dan juga iman. Ya, tadi di sini nggak ada di sini. Yang selanjutnya halaman 31, surga dan neraka. Ya. Ahlus sunnah mengimani keberadaan surga dan neraka yang telah Allah ciptakan. Surga adalah balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sedangkan neraka adalah balasan bagi orang-orang kafir dan berbuat dosa. Ya. Dan keduanya, surga dan neraka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Keduanya adalah makhluk yang kekal abadi, tidak akan binasa. Surga disediakan bagi wali-wali Allah yang bertakwa, sedangkan neraka adalah hukuman bagi orang yang bermaksiat kepadanya kecuali yang mendapatkan rahmat Allah. Kenikmatan surga tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Begitu pula siksa neraka merupakan siksa yang besar, sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Dan ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya surga dan neraka adalah makhluk Allah yang sudah diciptakan. Untuk memasuki surga dan neraka memiliki sebab-sebab. Masuk ke dalam surga bisa dengan melalui azab terlebih dahulu atau tanpa melaluinya. Makanya Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala membuat bab di dalam kitab Tauhid beliau, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah muwahhid. Adalah tauhid. Penghuni neraka ada yang menjadi penghuni abadi dan ada pula yang menjadi penghuni sementara. Ya. Yang pertama adalah orang-orang kafir dan yang kedua adalah orang-orang yang beriman yang mencampur kebaikannya dengan keburukan. As'alullah as-salamata wal afiyah. Ya. Ahlus sunnah mengimani kekalnya surga dan neraka. Penduduk surga akan melihat Allah. Ini perkara besar. Ini juga masalah akidah juga, yaitu melihatnya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga itu diantaranya apa? Melihat Allah. Dan itu dalilnya sangat banyak sekali. Di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Syekhuna, Syekh kami Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman hafizahullah ta'ala, di dalam kitab beliau yaitu Syarah Kitabul Iman min Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab tentang iman dari Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan pada kitab tersebut pada jilid kedua tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara syarat mutlaknya itu adalah masuk surga. Ya. Orang-orang yang masuk neraka itu maka tidak bisa melihat Allah. Ya. Dan mana mungkin Allah itu bisa dilihat dari neraka, wala'iyadzubillah. Dan itu pastinya tidak benar.
dan berbicara kepadanya sebagaimana dia mengunjungi dan berbicara kepada mereka. Nah, ini merupakan nikmat yang besar para jamaah rahimakumullah. Yaitu apa? Kita selalu berdoa kepada Allah untuk diberi apa? Diberi surga. Ya. Allahumma adkhilna al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Kita meminta kepada Allah berupa surga dan apa-apa yang menjadi wasilah dari perkataan dan perbuatan. Kemudian yang selanjutnya adalah syafaat. Syafaat. Ahlu sunnah mengimani adanya syafaat, yaitu bantuan yang berasal dari orang-orang tertentu kepada orang-orang tertentu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kepada kedua belah pihak. Nah, kaidahnya bagaimana? Yang namanya syafaat itu kaidahnya adalah semuanya izin dari Allah. Gitu. Kalau toh syafaat itu datang dari Nabi SAW di hari akhir nanti, juga dari yang lain seperti puasa dan qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran. Makanya Nabi SAW bersabda, Al-Quran wasyamu yasfi'ani. Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat. Nah, tentu saja syafaat semacam ini tidak datang kecuali setelah dapat izin dari Allah. Bahkan Nabi SAW pun memberikan syafaat itu setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berhak menerima syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja ketentuannya adalah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk Rasulullah SAW, maka baginya syafaat khusus yang akan Allah berikan kepada beliau, diantaranya adalah syafaatul uzma. Di padang mahsyar, syafaat untuk memasuki surga dan syafaat kepada Abu Talib agar diringankan azabnya. Ya, makanya katanya sebagian ulama mengatakan, ya, azab orang kafir yang paling ringan itu azabnya siapa? Abu Talib. Ya. Ada juga syafaat umum untuk beliau dan lainnya, seperti syafaat untuk mengeluarkan penghuni neraka dari kalangan orang-orang beriman. Syafaat menurut bahasa adalah menggabungkan atau mengumpulkan sesuatu dengan sejenisnya. Syafaat juga berarti wasilah perantara dan tolak permintaan. Syafaat menurut istilah terminologi berarti at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak bahaya. Syarat diberikannya syafaat itu ada 3. Yang pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Nah, ini syahidnya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ridha Allah kepada yang memberi dan yang diberi syafaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, Allah berikan kepada orang-orang yang bertauhid. Itu sesuai dengan bab yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau, Kitab Tauhid. Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat memiliki 3 macam syafaat. Yang pertama adalah syafaatul uzma,
Syafaat yang agung yaitu syafaat yang beliau berikan kepada umat manusia di mauqif saat kritis. Ketika manusia seluruhnya dikumpulkan Allah di padang mahsyar, matahari didekatkan kepada mereka dengan jarak 1 mil, sehingga mereka berada dalam keadaan susah dan sedih yang luar biasa. Pada saat itu mereka mendatangi Nabi Adam, kemudian Nuh, Ibrahim, Musa, lalu Isa bin Maryam untuk meminta syafaat. Namun mereka semua menolaknya, dan terakhir kalinya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaat darinya. Maka Rasulullah SAW dengan izin Allah memberikan syafaat kepada umat manusia agar mereka diberi keputusan. Itu namanya syafaatul uzma. Syafaat kedua yaitu syafaat yang beliau SAW berikan kepada para ahli surga untuk memasuki surga. Ya. Nah, kedua syafaat tersebut adalah khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang ketiga yaitu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk neraka. Syafaat ini untuk Nabi Muhammad SAW, para nabi dan para siddiqin dan yang lain dari kalangan kaum muslimin. Ya. Syafaat Rasul adalah untuk pelaku dosa besar dari umat Islam, sebagaimana sabda beliau SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Yang selanjutnya adalah iman kepada takdir. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani takdir Allah Azza wa Jalla, yaitu ketetapan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla pada zaman azali terhadap alam semesta dan makhluknya sehingga akhir zaman. Beriman kepada takdir Allah memiliki 4 tingkatan. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan ketika mereka para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan tentang takdir ini, ya, mereka juga menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan ini. Nah, tingkatan yang pertama adalah al-ilmu, ya, yaitu maksudnya beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, mengetahui apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi yang tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Jelas sekali dalilnya. Yang kedua adalah Alkitabah. Maksudnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis takdir seluruh makhluknya di Lauhul Mahfuz. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub qala rabbi wa madza aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'atu. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, bukan Nur Muhammad. Ini hadisnya sahih, yaitu qalam berupa pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Kemudian yang ketiga yaitu masyiah atau
kehendak. Maksudnya adalah beriman kepada kehendaknya, meliputi apa yang terjadi pada hambanya, tidak ada sesuatu pun yang luput dari kehendaknya. Ya. Nah, terhadap hal ini Imam Syafi'i rahimahullahu taala bersyair, "Ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada ala ma'alimta fa fil ilmi yajril fata wal musin. Ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in. Fa minhum syaqiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasanun." Apa yang kau kehendaki pasti terjadi, kendati aku tidak menghendakinya. Makanya kalau terjadi sesuatu takdir Allah yang buruk, pasti alasannya apa? Memangnya kita mau ini terjadi, kan begitu? Ya, tabrakan begitu. Atau kita menabrak seseorang. Ditanya, kenapa ente nabrak saya? Emangnya saya mau nabrak situ? Emangnya saya mau terjadi seperti ini? Nggak ada yang mau. Makanya takdir buruk itu tidak ada yang menghendaki. Ya. Sedang apa yang aku kehendaki, jika tidak engkau kehendaki, pastilah tidak terjadi. Telah engkau ciptakan hamba-hamba sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Ketahui, di dalam ilmu berlangsung kehidupan orang muda dan orang tua. Kepada ini engkau anugerahkan dan ini engkau terlantarkan. Ini engkau tolong dan ini tidak engkau tolong. Di antara mereka ada yang celaka, di antara mereka ada yang bahagia. Di antara mereka ada yang buruk dan di antara mereka pun ada yang baik. Kemudian yang keempat adalah al-khalq. Maksudnya adalah beriman bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk amal perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil." Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Dalam surat As-Saffat ayat 96 Allah taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Padahal Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat. Iman kepada takdir tidak mengharuskan untuk meyakini bahwa setiap perbuatan berada di bawah paksaan takdir, karena setiap orang yang berakal mengetahui tidaklah seorang melakukan sesuatu melainkan atas pilihannya sendiri. Ya. Setiap perbuatan makhluk tidaklah terlepas dari takdir dan penciptaan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam setiap perbuatan dan penciptaannya. Maka tidak ada satupun dari makhluknya yang menyertainya. Ya, sesuai dengan apa? Dalil tadi. Ya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala berada di atas setiap kehendak makhluknya. Terwujudnya kehendak setiap makhluk tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang dapat berhujjah dengan takdir dalam musibah, maka ia dapat mengatakan Allah telah menetapkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Makanya setiap apa yang terjadi kepada kita itu, terutama yang buruk ya, takdir yang buruk, kita selalu mengatakan apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Namun ia tidak dapat menjadikannya sebagai alasan atas setiap perbuatan maksiat yang dilakukan. Contoh, ketika ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Ini sudah takdir Allah. Itu sesuai seperti yang terjadi pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang dibawa kepada beliau, kemudian dia ditanya, kenapa ente mencuri? Ini saya melakukan sebagaimana yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian apa jawabannya Umar radhiyallahu anhu? Aku akan memotong tanganmu pun itu juga kehendak Allah. Diamlah dia. Makanya ya, ketika beralasan dengan takdir Allah, juga penegak hukum juga akan mengatakan sama. Ya. Karena setiap orang tidak mengetahui takdir baik ataupun buruk yang Allah telah tetapkan untuknya, kecuali bila ia telah bertaubat darinya. Maka tidak mengapa ia
bila ia berkata ini adalah ketentuan Allah atas diriku. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah syirik. Masih semangat kan? Iya. Ahlus Sunnah memberikan definisi syirik adalah menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan selainnya dalam salah satu sifat ketuhanan. Ya. Syirik merupakan dosa dan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sehingga pelakunya tidak akan diampuni bila ia mati dalam keadaan belum bertaubat darinya. Itu konsekuensi apabila dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Syirik membatalkan amal soleh, serta menyebabkan pelakunya masuk dan kekal di dalam neraka. Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi syirik menjadi dua macam. Yang pertama akbar, kemudian yang kedua adalah asghar. Syirik akbar adalah memberikan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah. Atau ada yang lebih halus dari itu, apa? Berdoa kepada Allah dan berdoa kepada yang lain. Ini juga syirik. Ya. Syirik ini memiliki 4 bentuk pokok, yaitu syirik dalam doa, syirik dalam niat, dan syirik dalam ketaatan serta dalam kecintaan. Syirik asghar adalah perbuatan yang dinyatakan syirik oleh Rasulullah SAW karena ia merupakan wasilah kepada syirik akbar. Kalau syirik kecil sering dilakukan, maka dia akan menjadi syirik besar. Walayadu billah. Syirik ini ada 2 macam, zahir yaitu jelas dan khafi tersembunyi. Yang pertama seperti bersumpah dengan selain Allah atau ucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini berbahaya. Ini kalau tanpa pil ini atau tanpa kapsul ini saya tidak akan sembuh. Ini berbahaya sekali. Yang pertama itu tadi. Dan yang semisalnya, sedangkan syirik khafi seperti riya, beramal karena berharap pujian dan nama baik. Melihat bahaya besar syirik terhadap setiap muslim, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memberantasnya dan menutup semua sarana. Di antaranya adalah perdukunan, ramalan, dan ajibnya. Dulu kalau di koran-koran itu kan ada zodiak ya. Nah, akhir-akhir ini saya membaca pada rubrik zodiak tersebut ternyata yang membuatnya manusia. Dan itu pun ajibnya melalui pengakuan dia membuat zodiak itu ngawurnya minta ampun. Selama 30 tahun lamanya itu membuat zodiak kayak gitu. Alhamdulillahnya dia jujur gitu. Jadi misalkan kalau bintangnya ini nantinya begini, jodohnya begini, rezekinya begini dan seterusnya. Kata dia, itu semuanya ngawur begini. Dan itu kehidupan yang dia jalani seperti itu selama bertahun-tahun lamanya, subhanallah. Dan orang yang membaca itu lebih bodoh lagi gitu percaya. Perdukunan, ramalan orang pintar. Makanya kenapa dukun itu disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Iya. Ilmu nujum, sihir, tiarah, tamimah, mendirikan bangunan di atas kubur yang semisalnya. Semua itu adalah perkara-perkara syirik atau sarana yang menghantarkan seseorang kepada kesyirikan, di mana semuanya ditolak dan diperangi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau akan mendirikan daripada bangunan rumah kemudian di atasnya ada sesajen. Ada yang mengatakan sesajen itu bukan untuk jin tapi untuk Allah. Sejak kapan Allah makan? Sejak kapan Allah butuh sesajen?
Ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Ya. Yang pertama, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Waliyadzubillah. Yang kedua, diharamkannya surga bagi orang musyrik. Kemudian syirik menghapuskan pahala seluruh amal kebaikan. Entah itu berhaji, berinfak, dan seterusnya. Bahkan membuat pesantren sekalipun, kalau syirik, ya udah nggak ada faedahnya. Yang keempat, orang musyrik adalah halal darahnya dan hartanya. Bukan berarti kemudian langsung dibunuh, enggak. Itu nanti dihitungnya sebagai apa? Pembunuhan, enggak boleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kufur. Kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang kafir adalah orang yang tidak mengimani agama Islam, yaitu agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, baik dia dari ahli kitab maupun musyrikun. Nah, adapun secara terminologi, etimologi adalah menutupi. Kufur itu menutupi. Adapun secara terminologi adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Ya. Orang yang melakukan kekufuran tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya disebut kafir. Ahlu sunnah membagi kufur menjadi dua. Yang pertama adalah kufur akbar, yaitu kufur besar. Kemudian yang kedua adalah kufur asghar, yaitu kufur kecil. Nah, kufur akbar, kekafiran besar itu ada beberapa macam. Yang pertama juhud, yaitu mengingkari segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua takdzib, yaitu mendustakan. Yang ketiga iba, sikap enggan. Yang ketiga empat syak, yaitu keraguan. Yang kelima nifaq, kemunafikan. Kemudian i'rad, sikap berpaling. Kemudian istihza, memperolok-olok. Yang sering kita lihat di Facebook itu sekiranya seperti apa? Seperti sebenarnya ini guyon, tapi memang istihza mengolok-oloknya agama. Seperti orang dalam keadaan berpuasa kemudian mandi kemudian gayungnya tertelan. Itu membatalkan puasa apa enggak? Iya, membatalkan. Karena apa? Berpuasa itu diantara syarat sahnya adalah berakal. Nah, ente nggak berakal itu. Iya. Kemudian istihlal, ya, istihlal yaitu penghalalan. Kemudian kufur asghar, yang pertama mengeluarkan pelakunya dari Islam seperti mengingkari Allah atau mendustakan sebagian dari perkara yang menjadi konsensus dalam agama. Yang kedua yaitu perbuatan yang dinyatakan kufur di dalam dalil, namun tidak mencapai taraf mengeluarkan pelakunya dari agama, seperti memerangi seorang muslim. Ya. Vonis kafir hanya dijatuhkan kepada orang-orang yang Allah dan Rasul-Nya kafirkan, karena menjatuhkan vonis merupakan bagian dari hukum syar'i, maka hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang berhak menetapkannya. Makanya masalah takfir ini bukan urusan kita. Makanya ada sebuah manhaj namanya manhaj takfiri. Pokoknya tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki itu langsung main kafir. Kopar kafir katanya. Vonis kafir juga tidak dijatuhkan kepada seorang muslim kecuali telah tampak padanya tanda kekufuran yang jelas, serta memperhatikan syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya. Itu harus terpenuhi itu. Ada tidak syarat-syarat sehingga dia layak untuk dijatuhkan kufur terhadap dia? Atau ada tidak penghalang-penghalangnya yang dengan demikian itu dia berhak untuk dijatuhi kafir? Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya, man waqa'a fil kufri lam yukaffar. Ya. Orang yang terjatuh kepada kekufuran tidak serta-merta dikafirkan. Ada tidak syarat-syaratnya itu?
Ada tidak penghalangnya sehingga dia bisa dikafirkan begitu. Kemudian yang terakhir dosa. Ahlussunnah berkata, dosa adalah akibat dari meninggalkan perintah agama atau melaksanakan larangannya. Dosa terbagi menjadi dua, kabirah besar dan saghirah. Dosa besar adalah semua dosa yang diancam dengan hukuman had di dunia. Seperti apa? Mencuri, berzina, membunuh, dan seterusnya. Atau api neraka di akhirat, atau pelakunya diancam murka dan laknat Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan pernyataan berlepas diri dari pelakunya. Seperti membunuh, makan riba, meratapi mayat, dan lain sebagainya. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Dia tetap dalam golongan kaum muslimin, akan tetapi terdapat kefasikan di dalamnya. Kecuali Khawarij. Khawarij itu mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar maka dia itu kafir dan kekal di neraka. Ahlussunnah berbeda dengan mereka. Bila ia mati tanpa bertaubat darinya, maka perkaranya akan dikembalikan kepada kehendak Allah. Dia bisa mengampuni atau mengazabnya sesuai dengan dosa-dosanya. Dosa kecil adalah dosa selain dosa besar. Dosa kecil dapat diampuni dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok agama dan meninggalkan dosa-dosa besar. Akan tetapi ia dapat menjadi besar bila dilakukan secara terus-menerus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan dipersilakan. Iya. Kalau misalkan kita udah punya obat yang biasa kita minum itu, nah kita percayainya itu kalau kita minum obat itu tuh kita otomatis sembuh gitu. Apa itu masuk dalam syirik? Syirik jikalau 100% percayanya pada obat tersebut. Jadi yang menyembuhkan saya ini adalah obat tersebut. Nah, ini syirik. Karena pakai obat lain itu nggak bisa. Iya, paham saya. Maka supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, itu adalah Allah menakdirkan saya dengan obat ini sehingga sembuh. Begitu. Selamatnya demikian. Makanya apa? Perkataan itu bisa menyebabkan seorang jatuh ke dalam kekufuran. Seperti tadi, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini padahal cuma waw aja, yaitu dan. Ternyata masalahnya besar di situ. Nah, ketika kita meyakini bahwasanya Allah telah mencocokkan obat ini sehingga saya sembuh dengan wasilah tersebut. Intinya, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya adalah wasilah, bukan inti daripada hal tersebut. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Nah, yang lebih tepatnya itu sebagaimana kata dokter, kita mengobati yang menyembuhkan Allah. Wallahu a'lam. Nah, yang lain foto. Oke, monggo Pak. Salam. Di halaman 33 kami lihat iman kepada takdir. Yang kedua kami lihat ini kitabah, maksudnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis takdir seluruh makhluknya di Lauhul Mahfuz. Iya. Nah, ini mungkin saya minta gambaran, mungkin di sini tapi mungkin rezekinya, umurnya, ajalnya tidak. Iya. Atau yang bisa dikatakan dia di tempat neraka atau di surga. Iya. Iya. Mohon bicaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alfa sanah. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk Allah, ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ya, takdir di sini semuanya adalah apa? Takdir, ya, apapun yang menimpa daripada
makhluk. Iya, takdir buruk maupun takdir itu. Takdir ini mengikuti ilmu Allah Subhanahu wa taala baik secara global maupun rinci. Pertama, bahwa Allah telah mencatat dalam Al-Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang dikehendakinya. Sedangkan apabila Allah menciptakan janin ketika mencapai 4 bulan, maka Allah mengutusnya kepadanya seorang malaikat yang diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Yang pertama rizki, kedua ajal, ketiga amal, kemudian yang keempat dia celaka atau bahagia. Ini. Nah, kemudian pertanyaan apabila dia itu ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli neraka. Sekiranya kalau memang diketahui, apakah juga berpangku tangan? Tidak. Nah, kalau sekiranya dia yakin, ya tidak boleh yakin sebenarnya. Ya, misalkan dia yakin dengan apa-apa yang dia lakukan, misalkan dia itu selalu berbuat buruk sehingga dia menyangka dia itu sebagai ahli neraka. Nah, kalau begitu berpikirlah dari sebaliknya, yaitu apa? Berpikirlah supaya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dinilai oleh Allah ini adalah ciri-ciri sebagai ahli surga. Kan begitu. Justru kadang sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah, ketika dia berpikir seperti itu, seharusnya juga berpikir sebaliknya. Kalau Allah sudah mentakdirkan saya sebagai ahli neraka, kalau begitu saya tak berusaha untuk menjadi ahli surga. Kan begitu. Wallahu a'lam. Yang lainnya, Pak. Ya. Yang hadis masuk surga tanpa hisab, satunya adalah yang boleh minta diruqyah. Tapi bagaimana dengan kita berobat ke tabib itu atau dokter? Kadang kan sama-sama lantaran. Itu tidak masuk ke situ, Pak. Artinya apa? Ketika antum sakit, maka antum harus berusaha untuk sembuh. Nah, itu merupakan usaha dan wasilah. Nah, ruqyah mungkin antum ya untuk membaca lagi dengan sampai paham tentang diruqyah itu bagaimana. Minta diruqyah. Walaupun pada dasarnya meruqyah diri sendiri itu bisa dengan baca apa? Ayat kursi, muawwidzat, itu diantaranya itu. Nah, maka untuk berobat, kita berobat itu tidak masuk di situ. Jadi kita bisa meruqyah diri sendiri. Iya. Nah, tadi kan antum kan berobat seperti itu, berbeda dengan ruqyah. Walaupun ruqyah itu termasuk berobat, tetapi secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak meminta diruqyah. Nah, antum cari hadisnya itu kemudian bagaimana penjelasannya, wallahu a'lam. Nah, kaitannya dengan doa dan silaturahmi Batak itu gimana, Ustaz? iya. Jadi yang namanya ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan umur kita cukup dengan sampai 40 tahun misalnya. Misalnya ya. Kemudian kita melakukan amalan-amalan yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwasanya ada amalan yang bisa menambah rezeki dan pahala. Bukan berarti membatalkan apa yang telah Allah takdirkan, tidak. Tidak. Justru tidak ada. Justru itu adalah merupakan rahmat Allah bagi kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba lahu an yubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya adalah dengan silaturahim, di antara salahnya. Justru ini merupakan rahmat Allah. Bisa mungkin, wallahu alam, bisa kita katakan takdir Allah kadang tidak mutlak. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala
Dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita jalan-jalan atau tariqah-tariqah itu untuk bisa merubahnya. Makanya itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba. Allah. Ya. Mahat nih nggak ada pertanyaan, Ustaz.